Iya, menurut saya ini sebenarnya satu narasi yang merugikan paslon nomor 2, yaitu saya dan Pak Sarifudin dinarasikan bahwa rombongan Bupati Nina Agustina dihadang oleh orangnya Luki Hakim, gerombolan, seolah ada, jadi dibuat framing seolah ada kelompok preman, gerombolan preman yang berkaos Luki Hakim dan orangnya Luki Hakim menghadang Bupati Indramayu yang iring-iringan untuk ketemu sama masyarakat. Menurut saya itu adalah satu kebohongan besar. Pertama, dilihat dari video ini adalah sebuah fakta. Tidak ada penghadangan. Tidak ada penghadangan. Yang namanya hadang itu adalah ada satu benda yang menghalangi, entah dibuat zigzag, dibuat naik, nanjak, turun, meletakkan sesuatu, atau menghalang-halangi dengan orang ataupun benda ataupun gambar. Ini tidak bisa terlihat bahwa patwal polisinya kan Bupati Indramayu itu Nina Agustina kan dikawal oleh patwal. Patwalnya bisa berjalan dengan lancar dan mobil Pajero warna hitam itu memang berhenti dengan sendirinya tanpa dihadang, bisa terlihat. Jadi tidak ada penghadangan menurut saya. Lalu bicara bahwa itu adalah gerombolan, menurut saya pemilih Luki Hakim itu bukan gerombolan, bukan gangster, bukan apa. Pemilih Luki Hakim adalah masyarakat secara umum yang memiliki kesadaran ingin melakukan perubahan, ingin ganti bupati. Jadi itu keinginan luhur yang tidak mungkin bisa saya gerombolkan, saya bentuk kelompok gerombolan, tidak memungkinkan. Nah lagi pula ini suatu, menurut saya suatu skenario yang dibuat untuk melemahkan kehormatan paslon nomor 2 sampai dikriminalisasi menurut saya ya, karena dilaporkan ke polisi, akan saya laporkan ke polisi. Dan 3 kali saya mendengar Nina Agustina itu menyebut saya dihadang oleh orangnya Luki Hakim. Ini Kapolres, Kapolsek, ini orangnya Luki Hakim. Semua itu orangnya Luki Hakim. Jadi ada satu hal yang dibuat itu seolah-olah perbuatan pidana atau persekusi, dan itu ditempelkan nama saya di situ. Padahal sebenarnya kalau masyarakat melihat videonya terlihat bahwa sebenarnya yang lagi dipersekusi, yang lagi dibully adalah orang itu, satu orang dikeroyok oleh beberapa orang berbadan kekar, termasuk Bupati Indramayu, menuding-nuding, memaki-maki, dan ini ada orang berbadan besar itu yang sampai ini Indramayu sama reang saja jadi kayak didorong-dorong. Sebenarnya yang lagi dibully itu adalah orang itu tuh, orang yang sedang diserang oleh kelompok baik itu adalah perundungan, pembulian secara verbal. Dan yang sangat disayangkan adalah bahwa orang itu adalah orang Indramayu, berKTP Indramayu, yang mana orang itu adalah pembayar pajak, yang pajak ini dipakai untuk membeli mobil yang dipakai sama bupati, menggaji polisi yang awal, menggaji camat-camat. Saya melihat ada beberapa camat itu yang ikut jadi rombongan itu. Ada kan videonya. Camat-camat itu dibayar oleh orang yang sedang dimaki-maki itu untuk melayani rakyat sebagai ASN, bukan sebagai petugas partai, bukan sebagai tim sukses, bukan sebagai kacung-kacung politik yang ngikutin kemana-mana. Nggak boleh sebenarnya. Ini sudah pelanggaran yang luar biasa. Pertama, memfitnah saya, membawa nama saya, karena disebut nama saya secara verbal 3 kali nama saya disebut di situ. Lalu ada ASN yang ikut ada di situ juga. Lalu kita mesti lihat juga itu mobilnya itu dibeli pakai uang siapa? Itu uang orang yang dirudung itu, uang orang yang lagi maki-maki, yang dimarah-marahin itu dipakai buat membeli bajunya bupati, membeli kendaraan bupati, bahkan untuk makan minumnya bupati itu dibeli pakai uang orang yang ditunjuk-tunjuk. Jadi maksud saya, ya Allah, cobaan apa lagi nih untuk masyarakat Indramayu? Sudah jatuh, diinjak-injak, ditimpa tangga pula. Indramayu sekarang menjadi kabupaten termiskin se-Jawa Barat. Menjadi orang-orang itu menjadi orang-orang termiskin di Jawa Barat. Lagi pada susah, sekarang lagi pada kekeringan. Orang pada udah nggak panen. Di Sukra, di tempat itu banyak orang yang gagal panen. Lagi gagal panen, lagi nggak punya uang, lagi berhutang, terlilit hutang, masih dimaki-maki sama bupati yang dibayar oleh keringatnya petani-petani itu. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah membebaskan kita dari kezoliman para pemimpin-pemimpin yang zolim. Tapi rencananya akan melaporkan balik. Tim hukum kami sedang mengevaluasi karena disebut berkali-kali namanya di situ dan itu terpublish secara nyata. Jadi kami akan melihat. Tentu kami akan mengedepankan
kekeluargaan. Cuman artinya saya akan mendengar nasihat beberapa para ulama, alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, apakah ini perlu ditindaklanjuti secara hukum atau tidak, karena ini seolah membuat bahwa gengnya Luqyah Hakim ini adalah geng preman gitu. Padahal yang memilih saya, yang bareng-bareng sama saya bareng itu adalah ibu-ibu, petani, orang-orang susah, orang-orang yang terzolimi sebenarnya secara psikologis gitu. Tapi ya kita akan lihat ini prosesnya seperti apa nanti. Pak Luki, ini kan kata Bu Nina kan bisa kejadian seperti ini sampai 4 kali dan infonya ada yang menggerakkan. Tanggapannya seperti apa Pak Luki? Ya menggerakkan, mungkin gerakan hati nurani masyarakat ingin ganti bupati. Apakah salah kalau ada orang pengen begini? Apakah salah ada orang pengen begini misalnya? Salahnya di mana? Kecuali dia melakukan tindakan yang tidak sopan dalam asas-asas etika, misalnya ke depan mukanya begini gitu. Nggak boleh. Jadi kalau ini digerakkan secara struktural, secara organisasi, ya silakan dibuktikan saja. Ini sudah belum apa-apa sudah suuzon. Jadi maksud saya, ya Allah semoga sih dijauhkan dari ketantruman, karena tantrum itu adalah satu hal yang sangat membahayakan. Bayangkan kalau misalnya seorang bupati tantrum seperti apa gitu. Dan apalagi suuzon, sudah tantrum suuzon pula, nauzubillah min zalik. Artinya ya jauhkanlah saya dari sifat suuzon dan dari ketantruman. Jadi tidaklah masa sih terus saya mampu mengkoordinir orang untuk apa secara sistemik gitu untuk berbuat seperti itu. Saya bukan incumbent, saya ini cuma anaknya